Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jumpa lagi dengan saya Rul Guduk. Kali ini saya bakal review bahan bonsai saya ini yang umurnya 1 tahun lebih dari dongkelan guys. Ini pengawatan kedua, dan setelah saya kawat udah lumayan besar stang-stangnya, saya potong dan saya los lagi, saya potong lagi guys. Nanti prosesnya bakal seperti itu terus, dan saya ingin nyari stang-stangnya biar matang seperti ini. Nanti saya potong lagi yang dikawat ini, saya los lagi, potong-potong terus guys. Ini dongkelan di tengah kebun kopi masyarakat guys, karena ini dulunya bekasnya ditebang nggak mati-mati, dan ini cabangnya udah kayak parabola di tengah kebun kopi itu guys. Jadi saya izin sama yang punya kebun, katanya boleh karena memang dibunuh nggak mati. Dia juga nggak tahu ini mau dibikin apa, tapi setelah nanya dibikin apa, mau dibikin bonsai, dan dia juga nggak tahu bonsai. Akhirnya saya ganti rugi, saya bawa pulang. Nah ini masih lama ini prosesnya guys. Ini saya pot di apa namanya, pot apa namanya saya kurang tahu, ini pot buah lah ini. Ini rencananya bakal saya ikutin kontes di bulan 6 nanti, entah jadi entah enggak, tapi dia masih ikutnya di prospek guys. Dan buat karakter batangnya lumayan nih guys, dia udah alami dari alamnya seperti ini. Mungkin kalau nggak ditebang-tebang atau dibacokin sama yang punya kebun, nggak bakal jadi karakter seperti ini, karena sisiran kalau di hutan dia cenderung merambat guys. Jadi bisa jadi seperti ini cukup lama ini prosesnya. Dan katanya yang punya kebun ini dari semenjak dia nanam kopi ini udah ada. Jadi di sana sekitar umur 6 tahunan dia setelah nanam kopi itu udah seperti ini guys. Dan orangnya sangat senang karena durinya ini mengganggu di perkebunan guys, karena tajam sekali. Dan saya diperbolehin untuk mengadopsi bahan bonsai sisir ini guys. Dan saya cari yang seperti ini cukup susah. Setiap masuk ke hutan nyari yang berkarakter cukup susah sisiran di Lampung Barat, karena terlalu banyak yang bolang. Dan ini saya dapat rezeki untung-untung, dan karena tempatnya juga mudah, nggak terlalu sulit, jadi saya dapat bahan sisiran seperti ini udah berapa kali direview oleh kawan-kawan dari teman bonsai Lampung, Lunyu Kilat dan Sabira, Rantau Liwa, Isan Liwa, dan masih banyak lagi para youtuber yang ada di Lampung Barat udah review ini. Buat kakinya dia udah padat guys, udah keliling, dan karakter tuanya, kesan tuanya, sisirnya udah terlihat. Dan ini masih proses lagi karena alatnya seadanya guys, nggak punya catok, nggak punya alat-alat bonsai lah, cuman punya gunting, gergaji, dan kawat juga. Ini ganti-gantian guys, saya ganti-gantian dari bonsai saya yang udah saya kawat, saya lepas, saya kawatin ke sini. Nanti ini udah selesai ngawat, saya lepas lagi, saya pindahin lagi ke bonsai lainnya, dan ini bakal saya potong-potong lagi. Prosesnya masih panjang, mungkin butuh 2-3 tahun lagi ini untuk jadi bonsai. Jadi kita harus sabar dan nggak buru-buru. Kalau pingin jadi bonsai yang terbaik, kita harus sabar guys. Kalau buat sekedar rimbun-rimbunan, sebenarnya 1 tahun aja bonsai itu udah jadi guys. Tapi stangnya nggak maksimal sama batangnya guys. Batangnya besar, cabang-cabang seperti ini kecil, jadi belum sesuai dengan karakter bonsai itu sendiri guys. Saya juga main bonsai sebenarnya udah ada 5 tahun lebih, tapi buat memahami bonsai itu belum terlalu paham guys, karena untuk memahami pohon itu kita harus belajar, benar-benar belajar. Dan saya belajar kebanyakan banyak lihat dari YouTube, dan lihat-lihat bonsai-bonsai para teman-teman yang udah master, yang udah lama main bonsai. Dan saya juga banyak bertanya gimana bonsai sisir, karakter bonsai sisir, agar bisa cepat jadi bonsai. Ternyata nggak semudah itu guys. Kalau mau cepet ya itu tadi, asal rimbun kita daun nongol kita kawat, setelah itu kita potong-potong, itu bisa jadi 1 tahun udah rimbun. Tapi kalau diikutin kontes
ya percuma guys, nilainya ya kurang baik lah, karena masih banyak kekurangan. Karena kalau di kontes tuh dari setang, percabangan, anak ranting semuanya di apa namanya guys, dinilai. Jadi bukan asal-asalan kita ikutin kontes dapat juara itu enggak, tapi butuh waktu, butuh kesabaran untuk menjadikan bonsai itu lebih baik dan bisa juara. Intinya kita tidak perlu juara, tapi kita tetap belajar untuk berkarya melalui pohon. Kita bikin karya seni yang indah, tentunya dengan kesabaran. Insya Allah nanti nggak mengecewakan guys. Dan dulu barengannya ini dapatannya ini barengannya ada di sini guys. Nah ini barengannya yang cuman saya ground di tanah aja. Ini akar sabutnya udah banyak. Ini grouping asli udah seperti ini dari sananya. Dan ini cuman saya kawat sekali, cuman saya gunting-gunting untuk bikin rimbun-rimbun guys. Dan ini masih sangat kurang ranting dari yang di atas ini, buat mahkotanya masih cukup kurang. Tapi kalau dilihat sekilas, kalau buat rimbun-rimbunan dia udah jadi bonsai. Tapi kalau buat di kontes masih banyak kekurangan guys. Kalau diikutin di prospek dia udah masuk. Tapi kalau buat yang mau yang kita inginkan harus dapat juara, itu masih jauh dari kata baik. Cuman untuk apa, hiburan di depan rumah sambil nunggu yang bakal kita jadiin, nggak apa-apa guys, untuk penghias dan penyemangat teman-teman kalau datang. Jadi bisa memberi inspirasi. Membuat bonsai itu tidak semudah yang dibayangkan. Dan di sini juga ada kaliage, masih saya los. Ini dongkelan hampir 1 tahun ini guys, masih saya los, belum saya kawat. Dan yang ini udah lama, udah saya potong-potong lagi, nanti saya los lagi karena stang-stangnya masih cukup kecil. Kaliage ini durinya hampir sama seperti sisir, tapi lebih tajam sisir, dan batangnya tidak merambat seperti sisir guys. Ini masih saya ground semua guys. Dan sini juga ada lantana yang batangnya cukup apa ya, unik lah menurut saya, karena dia tumbuhnya di batang pakis guys. Ini hampir 1 tahun juga dongkelan ini, nggak pernah saya kawat, cuman saya potong-potong aja seperti ini. Ini yang lokal yang bunganya warna pink guys. Nah di sini juga ada asam saga. Asam saga ini bulan puasa tahun kemarin, jadi pas 1 tahun ya guys ya. Ini masih proses panjang untuk dibikin bonsai. Ini cukup tinggi guys, tinggi 1 meter lebih, 1 meter lebih. Dan ini juga ada barengannya, ini yang udah pernah saya review dan saya kawat waktu itu, masih proses panjang guys. Dan dongkelan pertama saya yang paling lama ini guys, sisiran yang ini usia hampir 3 tahun dan dia sudah berbuah. Ini buahnya seperti ini. Dan ini kesalahan saya karena belum tahu, belum banyak temen dulu main bonsai. Jadi akarnya dulu ada yang saya potong, jadi ada yang mati. Ini batang yang atasnya udah mati guys. Dia tumbuh tunas dari sini untuk ya karena sayang guys sebenarnya. Ini udah saya pot karena banyak kesalahan saya tanpa temen. Karakter bonsai sisir itu seperti apa, jadinya seperti ini guys. Jadi buat teman-teman harus tetap sabar buat membuat bonsai sisir ini, karena super ekstra menantang guys, karena akar satu mati dia satu jalur guys. Dan ini punya rekan saya bonsai sisir, tahun kemarin ikut kontes di Lampung Barat, dan ini dapat bendera hijau atau baik di kelas regional kalau nggak salah, regional kalau nggak salah ini guys. Dan ini mungkin tahun ini bulan 6 ini bakal ikut lagi. Ini cukup lumayan besar guys, 1 paha besarnya. Nah ini masih banyak kekurangan, stang-stangnya masih kurang besar, dan ini masih cukup proses panjang guys. Dan ini sisa-sisa yang kecil-kecil guys, masih kurang banyak sebenarnya, karena kita jarang bolang sisir lagi, terlalu banyak yang bolang. Oke, terima kasih yang udah nyimak, semoga menginspirasi dan menambah wawasan buat para pemain bonsai sisir, terutama dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Check it out.